pagi ini baru ya. Kemudian dia baru teringat, saya belum sholat, disibukkan dengan urusan dunia. Yang kedua, dia melalaikan yaitu tumakninahnya, melalaikan rukun-rukun sholat ya. Yang ketiga, melalaikan kekhusyuan sholat. Tidak pernah dalam hatinya itu ada kekhusyuan. Sholat ya sholat saja, hatinya tidak pernah ikut sholat. Ini maka hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Sholat bukan hanya sekedar gerakan badan, tapi bagaimana kita sholat hati kita ya, tundukkan hati kita ya. Ini namanya sholat yang penuh dengan kekhusyuan ya, seperti itu. Karena Bapak Ibu, nanti yang dihisab pertama kali adalah urusan sholat. Pertama kali amalan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka semua amal akan dianggap baik. Dan kalau sholatnya buruk, maka semua amal akan dianggap buruk. Tapi sholat yang berkualitas ya, sholat yang berkualitas. Tadi itu Bapak Ibu, sholat yang penuh dengan ketundukan, kekhusyuan, kepasrahan, seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka mari kita berusaha sholat kita hadirkan hati ketika kita sholat ya. Termasuk juga amalan yang perlu kita biasakan adalah menuntut ilmu Bapak Ibu ya, rajin menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Misalkan tak sampai dia orang tersebut nggak pulang ke rumah karena meninggal dunia karena menuntut ilmu, insya Allah matinya syahid. Matinya syahid membela agama Allah ya, membela agama Allah. Dan zaman sekarang lingkungan kita termasuk perjuangan ya, membela agama Allah yang besar adalah menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian amalan yang perlu kita rutinkan sebelum kita tidur, usahakan kita sudah berzikir ya, sempatkan untuk muhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika tidur Bapak Ibu ya, ruh seseorang itu dalam genggaman Allah ya, jiwa seseorang dalam genggaman Allah. Ketika Allah menghendaki kembalikan lagi ruhnya hidup lagi, maka kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Tapi ada orang yang dia ketika tidur ruhnya tidak dikembalikan lagi oleh Allah, dicabut Bapak Ibu, berarti dia sudah meninggal dunia. Maka ketika dia tidurnya, sebelum tidur dia sudah mengingat Allah, sudah tobat, mohon ampun kepada Allah, kok dia nggak bangun lagi Bapak Ibu, maka insya Allah dia husnul khatimah ya. Dan banyak Bapak Ibu, ada tetangga saya ya, dia aktivitas siang itu aktivitas biasa Bapak Ibu ya, cari rumput ya, pulang-pulang sore-sore di depan rumah dia tiduran Bapak Ibu ya. Sehari dia aktivitas biasa, tiduran sampai tidur, dibangunkan tidak bangun lagi ya, tidak bangun lagi. Masya Allah, cepat sekali yang namanya kematian. Orang-orang kaget Bapak Ibu, tadi masih biasa ya, ternyata sekarang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, ketika kita mau tidur, maka usahakan untuk apa? Untuk mengingat Allahnya, sempat untuk tobat kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik Bapak Ibu, ketika kita mau tidur dan setelah tidur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya. Kata-katanya tidur Bapak Ibu, kata-katanya mati ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku itu mati dan aku hidup. Tidak ada kata-kata tidur Bapak Ibu ya. Berarti orang tidur itu seperti orang mati ya, orang mati. Maka Bapak Ibu
SWT. Ya, maka usahakan kita sudah tobat kepada Allah, ya, baca surat-surat pendek, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi sebelum tidur, ya, seperti itu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah SWT, membaca doa Sayyidul Istighfar, ya, doa Sayyidul Istighfar setelah asar, setelah subuh, ya, bacanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa fadilahnya Bapak Ibu? Orang yang berdoa dengan doa tersebut, waman qolaha, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa dia berdoa Sayyidul Istighfar minan nahar, di waktu pagi, mukinan biha, dengan meyakini kandungan dalam doa tersebut, famata, kemudian dia meninggal dunia, min yaumi, pada hari tersebut, qabla ayyusia, sebelum dia ketemu waktu sore, ya, paginya dibaca, gak sempat ketemu sore, meninggal dunia, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk calon-calon ahli surga. Jangan lupakan Bapak Ibu doa Sayyidul Istighfar. Wa man qalaha minal lail, barang siapa dia membaca di waktu malam atau di waktu sore dan dia meyakini doa tersebut, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal dunia sebelum ketemu waktu pagi, sorenya dibaca, malamnya meninggal dunia, nggak sempat ketemu waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk calon-calon ahli surga. Ya, Bapak yang dirahmati Allah SWT, ada doa di situ dalam Sayyidul Istighfar yang sangat menarik Bapak Ibu. Di antara adalah pengakuan dosa kita, ya, pengakuan dosa. Wa abu bi dzambi, ya Allah, aku mengakui tentang dosa-dosaku, ya, pengakuan dosa, dan menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Maka salah satu doa itu diijabahi Bapak Ibu. Salah satunya satu pengakuan doa. Ya, pengakuan adalah pengakuan doa. Sebagaimana doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan dosa kita. Ya Allah, kami telah berbuat dolim, ya Allah, telah menganiaya diri kami, ya Allah, ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Anda tidak mengampuni kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Nabi Yunus juga demikian, ya. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, ya. La ilaha illa anta subhanaka, maksud Engkau, ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, orang yang berbuat dosa, menganiaya diri saya sendiri, ya Allah, ya. Pada waktu itu Nabi Yunus dimakan ikan Bapak dalam kegelapan tiga. Waktu malam gelapnya lautan Bapak Ibu, kemudian dalam perut ikan, ya, kegelapan demi kegelapan Bapak Ibu. Coba bayangkan, matahari nggak bisa nembus kalau sudah sampai, ya, jauh sekali nggak bisa. Gelap, dalam lautan gelap Bapak Ibu. Belum lagi kalau di malam hari, dan itu ada di dalam perut ikan, ya, gelap. Tapi Nabi Yunus berdoa, ya, mohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini faidah pelajaran kepada kita. Ketika kita merasa hidup kita kok gelap, ya, banyak masalah, ya, seolah-olah gelap, ya, ekonominya seperti ini, ya, mungkin menghadapi keluarga seperti ini, gelap, seolah gelap. Maka satu-satunya cara adalah berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang
setiap problematika dalam urusan kita, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, ya, urusan semuanya, maka doalah dengan doanya Nabi Yunus, ya, doa kepada pengakuan dosa, pengakuan dosa itu ya, maka kemudian Allah ijabai doanya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, ditahkan babai, itu babai masuk, ya, inilah orang-orang yang Allah pilih, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian usahakan ketika kita sebelum meninggal dunia, kita sudah mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya terus menerus, ya, terus menerus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, sab'un yajri lil abdi ajruhunna, ada 7 yang terus akan mengalir bagi seorang hamba pahalanya. Wa huwa fi qabrihi, sedangkan dia ada di dalam kuburnya. Ba'da mati, setelah kematian. 1. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, Bapak Ibu bisa baca Quran, ajarkan temannya, ajarkan teman, ya, ajarkan saudara. Atau kita beri buku Bapak Ibu, beri kepada saudara kita, beri buku yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pahala yang terus menerus. Ajarkan. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Banyak pahala yang terus mengalir Bapak. Kemudian Allah Azza Nahman yang mengalirkan air di Bapak. Ya, mungkin kalau sekarang, ya, kita bantu saudara kita yang kekeringan, ya, kita bantu mereka, ya, seperti itu. Allah Ta'ala Bapak, ya, menggali sumur dan dilihatkan untuk kaum muslimin, ya, menggali sumur dan di situ jauh-jauh itu sulit air Bapak, ya, kita gali sumur diwakafkan, ya, maka orang yang memanfaatkan air tersebut untuk mandi, untuk bersuci, ya, maka orang yang telah wakaf dapat pahala yang terus menerus. Sehingga Abdul Sodaqah Sakbilman, sebaik-baik sedekah telah mengalirkan air, karena apa? Terus menerus Bapak Ibu, air yang terus menerus. Atau juga bangsa nahlan, ya, atau dia menanam, ya, pohon Bapak Ibu. Kalau di sini menanam pohon, ya, maksudnya menanam pohon yang hasil dari pohon itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya, mungkin manfaatkan tentang ibadahnya. Kalau dia berbuah, maka mengambil manfaat dari buahnya, ya. Maka orang yang punya niat baik, ya, dari apa yang dia tanam, maka dia akan menjadi pahala terus mengalir seperti itu. Bana masjidan, atau dia membangun masjid, musola, pondok pesantren, ya. Maka ini kesempatan kita, ladang pahala kita Bapak Ibu. Walaupun orang sudah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, tempat untuk beribadah masjidnya ini. Au waratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran. Bapak Ibu bisa beli Quran 1, 2, 3, sumbangkan ke masjid, pondok pesantren, musola. Orang-orang yang jauh, ya, yang mereka belum mengenal Quran, wakafkan Quran, ya. Maka setiap mereka membaca Quran, dari Quran yang kita wakafkan, maka kita dapat pahala, ya. Bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian apa lagi? Taraka waladan, atau dia meninggalkan seorang anak, ya, yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dan dia memohonkan ampun untuk orang tersebut setelah matinya. Dalam hadis yang lainnya adalah waladin sholihin, yang adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ini pahalanya terus menerus Bapak Ibu. Maka jangan lupa doakan anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh, ya. Karena anak yang soleh Bapak Ibu mengangkat derajat orang tua, akan berikan pertolongan nanti kepada orang tua di hari kiamat Bapak Ibu, memberikan syafaat.
inna rajula la turfa'u darajatuhu yaumil qiyamah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT di hari kiamat. Dia sempat heran, ya Allah, kenapa saya punya kedudukan yang tinggi seperti ini? Maka dikatakan istighfari waladika laka, karena anak-anakmu senantiasa memohonkan ampun untukmu. Ya, maka doanya anak ya sangat bermanfaat untuk orang tua. Ya, jangankan anak Bapak, orang lain saja ketika didoakan itu bermanfaat. Ya, apalagi anak yang setiap hari mendoakan orang tua. Ya, maka sekarang Bapak Ibu kita punya PR mendidik generasi anak-anak menjadi generasi yang soleh dan solehah. Itulah harapan kita bersama Bapak Ibu, celengan kita, doanya anak-anak. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah SWT, berteman dengan orang yang soleh ini sangat membantu Bapak Ibu untuk menghantarkan husnul khotimah. Ya. Teman yang baik akan selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Ya. Tadi kita sebutkan ketika ada orang meninggal dunia, kok temannya soleh, dia akan membantu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Ketika dia meninggal dunia, teman-temannya baik, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang mengisahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma min muslimin, tidaklah setiap muslim yang meninggal dunia faqama alaihi janazatuhu, kemudian disolatkan 40 rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billah, yang tidak mensekutukan Allah, kecuali Allah akan terima doa-doa mereka. Manfaat orang-orang yang soleh. Maka berteman dengan orang soleh sangat-sangat membantu agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Dalam sebuah perkataan seorang ulama, ya, Ibrahim Al-Khawas mengatakan dawaul qalbi khamsah, ya, khamsatu asya, bahwasanya obatnya hati ada 5. Ya, ini dikenal dengan orang Jawa tombo hati. Ya, qiraatul Qur'ani bitadabburi, membaca Quran dengan tadabbur, penuh perenungan, penghayatan. Wa khalaqul batni, mengosongkan perut, puasa Bapak Ibu. Ya, wa qiyamul laili, dan salat malam. Wa tadarru inda sahar, dan dia tadarru, merendahkan diri di waktu sahur. Jadi Bapak Ibu, ada waktu yang sangat bagus kita untuk zikir, untuk berdoa. Kapan? Sebelum subuh Bapak Ibu. Ya, itu waktu sahur. Ya, tadarru inda sahar. Tadarru merenungkan diri, zikir ketika ya waktu sahur atau sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh. Wa mujalasatus sholihin, dan berteman dengan orang-orang saleh. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, ini penting kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita sering-sering mengingat tentang kematian. Ya, ketika takziah, ketika kita ziaratul kubur, maka itu adalah akan sangat mengingatkan kita tentang kematian. Orang yang ingat mati, kemudian dia pasti akan bergegas untuk beramal soleh. Ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa muhasabah Bapak Ibu, ingat tentang umur kita yang sudah mulai ya memasuki masa-masa tua. Ingat tentang dosa-dosa kita yang setiap hari banyak berbuat dosa. Ya. Kemudian ingat tentang ya perubahan badan kita yang sudah tidak seperti masa muda, amalan kita yang penuh dengan kekurangan. Ya. Maka adalah orang itu adalah memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang kita sampaikan, lunasi segera hutang. Ya, lunasi segera hutang, karena hutang ini termasuk hak orang lain. Ya, dan kalau kita belum membayar hutang kita dan belum ada yang membayarkan, nanti akan diminta di hari kiamat. Jadi hari kiamat. Bapak yang dirahmati Allah SWT, ada pun tanda-tanda husnul khotimah, ya, maka meninggalnya dalam keadaan tidak mensekutukan Allah. Bisa jadi dia dalam keadaan pas beramal soleh, mungkin pas sholat, pas zikir, ya, pas dia melakukan amal kebaikan. Ini adalah tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah. Meninggal di hari atau malam Jumat, maka insya Allah harapannya adalah dia adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meninggal
ketika meninggalnya dihitung syahid, mungkin karena sakit perut, kena wabah, tertimpa runtuhan, terbakar, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, maka insya Allah dia adalah meninggalnya syahid, ya. Sebagaimana orang yang membela kehormatan harta jiwa sampai dia meninggal dunia, maka dia termasuk syahid. Kemudian ciri-ciri husnul khotimah, meninggal dengan dahi yang berkeringat, Bapak Ibu, ya, dahi yang berkeringat, ya. Maka ini adalah termasuk apa? Termasuk tanda-tanda syahid, ya. Al-mu'min yamutu bi arqil jadid. Seorang muslim meninggal dunia dengan keringat di dahi atau di kening, ya. Kemudian banyak orang yang menyolatkan, maka istilahnya adalah termasuk tanda-tanda orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Bapak yang dirahmati Allah SWT, itulah materi tentang pengantar husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam takwa sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Dari saya, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas materi yang kalian berikan. Monggo jemaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih 2 menit, mungkin jika ada yang bertanya bisa langsung angkat tangan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, kalau kita punya hutang tapi yang dihutang juga meninggal, bagaimana cara membayarnya? Itu aja, terima kasih. Oke, dicari dulu orangnya. Kalau nggak ada, ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, nggak ada keluarga, nggak ada teleponnya, maka disedekahkan sejumlah yang dulu pernah kita hutang, ya. Maka nanti dari kiamat akan dipertemukan dan kita mengatakan uangmu sudah saya sedekahkan, silakan ambil. Maka salah satu ciri solusi ketika mencari tidak ketemu, disedekahkan, ya. Terus. Kalau nggak salah tadi sakit itu juga meninggalnya syahid. Itu artinya siapapun yang sakit, yang muslim itu meninggal dalam keadaan syahid, itu nggak syahid. Kemudian yang kita tahu sakit itu menggugurkan dosa. Sehingga kalau misalnya sakit itu syahid, berarti dia dapat 2, gugur dosa dan syahid. Betul? Ya, sakit bukan dosa dia, ya. Tapi ada tadi beberapa sakit, termasuk sakit perut. Maka dia adalah sakit perut sampai meninggal dunia, wanita melahirkan meninggal dunia, sakit, dia adalah syahid, ya. Maka kalau dia sakit kemudian sampai meninggal dunia, harapannya mudah-mudahan husnul khotimah karena dosa-dosanya sudah digugurkan, dan biasanya orang tersebut sudah banyak zikir, ya, sudah banyak ingat kepada Allah. Allah a'lam bishawab, ya. Kita matur nuwun. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga kajian sore hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, jemaah sekalian,